datang boleh ke depan. Sebelum kita masuk, mari kita bangkit berdiri. Kita akan membacakan panggilan ibadah kita. Ulangan 6 ayat 4 sampai 9. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Amin. Silakan duduk dan hadirat Tuhan. Mencari perkenananmu Tuhan Yesus. Kami percaya bagi Engkau Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan, mengurapi setiap kami yang ada Tuhan, memulihkan setiap kami Tuhan Yesus. Kami percaya bagi Engkau Tuhan, semuanya sanggup Engkau lakukan Tuhan. Oleh sebab itu Bapa, siang sore hari ini Bapa, kami ingin memuji dan menyembah Engkau. Kami mau menaikkan ucapan syukur kami bagi Engkau, karena Engkau menyertai kami Bapa. Engkau sungguh baik bagi kami Bapa. Terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya hadirat-Mu Bapa memenuhi setiap kami. Haleluya. Amin. Percaya bagi Engkau Tuhan. Kau yang berjanji setia Tuhan Yesus. Oh
menyembah Engkau Tuhan. Percaya kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau begitu baik bagi kami Bapa. Kami percaya pada Engkau Tuhan. Engkau yang terlebih besar bagi kami Tuhan. Engkau terlebih besar dalam kehidupan kami Tuhan. Tanpa Engkau Tuhan kami tidak dapat melakukan apapun. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan. Engkau yang terlebih besar. Tuhan.
kepujiannya bagimu di tempat yang maha tinggi. Terima kasih Tuhan Yesus buat urapanmu, buat kuasamu yang luar biasa di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih Bapa, sebentar kami Bapa benar-benar ingin menari di hadapan-Mu, benar-benar ingin mengagungkan Engkau Tuhan. Benar-benar kami mau bersuka cita, melepaskan segala beban kami Tuhan Yesus di dalam Engkau Tuhan. Mari yang siap bersuka cita di hadapan Tuhan, bersama-sama dengan saya katakan amin. Ada amin? Amin. Beri salam satu dengan yang lain. Yes. Berikan senyum yang terbaik buat kiri kanannya. Ada amin? Suaranya cuma 2, orangnya ada 50. Ada amin? Yes. Mari kita menyanyi di dalam Tuhan. Kita percaya di hadapan Tuhan kita sanggup melakukan apapun. Kami percaya Tuhan di hadapan kemudahan Tuhan. Yes. Hadapan kemudahan-Mu, ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Berdiri. Siapa mau terbang bersama Tuhan? Kita percaya firman Tuhan kita bagikan kita, dan janji Tuhan terang bagi setiap jalan-jalan kita. Ada amin? Manusia
African Voice of Pentecost. Shalom saudara, beberapa bulan terakhir, gereja kita sudah mulai masuk ke dalam pelayanan intergenerational, atau bisa juga disebut lintas generasi. Istilah ini mulai muncul pada akhir abad ke-20 ketika penamaan generasi seperti baby boomer lahir untuk mengidentifikasi fenomena banyaknya anak-anak yang lahir pasca Perang Dunia Kedua pada tahun 1945 sampai 1960-an. Penamaan generasi millennials yang lahir menjelang pembukaan milenium yang baru, yaitu tahun 2000, dipopulerkan oleh William Strauss dan Neil Howe, yang pada saat itu adalah penulis buku dan juga konsultan sosiologis. Dan teori mereka masih dipakai sampai hari ini untuk mempermudah mengidentifikasi perbedaan generasi yang ada di gereja. Namun ternyata, perbedaan generasi ini menunjukkan fenomena yang menarik, yaitu kontribusi setiap generasi terhadap gereja berbeda antara satu dengan yang lainnya, dan kebutuhan mereka juga berbeda antara satu generasi dengan yang lainnya. Disinilah letak fungsi utama dari pelayanan lintas generasi. Alih-alih berfokus kepada satu generasi saja, gereja melihat sebuah pelayanan yang mewakili dan membuka interaksi antar generasi di dalam sebuah gereja lokal. Lalu apa dampaknya? Dampaknya adalah bahwa setiap karunia dan panggilan dari masing-masing generasi bisa terwakili, dan kebutuhan setiap generasi terjawab. Kita sadar bahwa terkadang menjaga hubungan di antara yang sama generasinya saja sudah susah, apalagi membangun hubungan lintas generasi. Tetapi inilah tantangan gereja zaman sekarang. Jadi, apa yang perlu dibangun dalam sebuah hubungan lintas generasi? Ada 3 area besar yang perlu dibangun menurut David Kinnaman dalam bukunya Faith for Exiles. Yang pertama adalah shared experience. Hubungan itu betul-betul terbentuk ketika 2 orang atau lebih mau berkomitmen untuk meluangkan waktu bersama-sama. Dan walaupun sepertinya mudah, kenyataannya tidak semudah itu. Sebuah pertanyaan sederhana. Apakah kita suka menghabiskan waktu bersama dengan orang-orang percaya lainnya dalam komunitas gereja lokal? Bagaimana dengan orang-orang yang berbeda rentang usia dengan kita? Diskusi dan interaksi yang terjadi antar generasi akan menumbuhkan hubungan yang berkualitas. Yang kedua adalah shared goals. Hubungan lintas generasi tidak terjadi begitu saja. Perlu niat dan tujuan yang jelas dari kedua belah pihak. Apa yang ingin dicapai dari hubungan lintas generasi tersebut? Seperti ketika Elia berjumpa dengan Elisa. Hubungan yang tercipta memiliki tujuan yang jelas, yaitu untuk mewarisi pengalaman, pengurapan, dan panggilan dari Elia kepada Elisa. Atau ketika Paulus memanggil Timotius, tujuannya pun jelas, yaitu untuk mendidik dan memperlengkapi Timotius muda untuk menjadi hamba Allah yang nantinya akan meneruskan pelayanan Injil di tempat yang sudah ditentukan Allah baginya. Yang ketiga adalah shared emotions. Manusia adalah makhluk yang juga memiliki emosi. Dan di dalam membangun hubungan pertemanan ataupun mentoring, emosi memainkan peranan yang sangat penting. David Kinnaman menulis bahwa murid yang tangguh adalah mereka yang tertanam dalam gereja lokal yang memiliki penerimaan seperti keluarga. Apakah berarti gereja hanya berfokus menumbuhkan emosi positif saja? Tentunya tidak, sebab Alkitab pun meminta kita untuk menegur mereka yang hidup dalam dosa. Tetapi, iklim emosi yang sehat akan membantu generasi muda untuk merasa diterima di gereja lokal mereka sebagai anak dan sekaligus dibentuk untuk menjadi murid yang tangguh. Di dalam Mazmur 78 ayat 4 dikatakan, "Kami akan ceritakan kepada angkatan yang kemudian puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya dan perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya." Pemazmur dalam hal ini Asaf memiliki komitmen untuk meneruskan pengetahuan akan mujizat Tuhan kepada generasi berikutnya, agar tidak terputus ingatan mereka tentang Tuhan. Begitu juga dengan pelayanan lintas generasi. Ini dilakukan karena visi yang Tuhan berikan kepada gerejanya begitu besar dan begitu luas, serta tidak mungkin diselesaikan hanya dalam waktu satu generasi saja. Artinya apa? Segala pengalaman, pengurapan, dan kesaksian hidup dari generasi sebelumnya perlu diteruskan kepada generasi penerus. Anak-anak muda yang berdiri di atas pengurapan dan pengalaman generasi sebelumnya akan bergerak lebih cepat, lebih tepat, dan lebih diurapi.
Kesimpulannya adalah hubungan lintas generasi membutuhkan niat dari kedua belah pihak untuk saling merendahkan hati, mencari kepentingan bersama, dan kehendak Tuhan. Apa yang dibangun untuk diteruskan pada generasi berikutnya bahkan tidak hanya ketiga hal di atas ini, yakni shared experience, goals, dan emotions, tapi juga shared faith. Seperti yang dialami anak rohani Paulus, yaitu Timotius. 2 Timotius 1 ayat 5 menunjukkan dengan jelas kepada kita bagaimana Timotius menerima warisan iman yang luar biasa dari ibunya dan neneknya sendiri. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Yunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Gereja yang membangun budaya lintas generasi memahami bahwa kehendak Tuhan untuk zaman ini berarti kehendak Tuhan untuk setiap generasi yang ada sekarang. Untuk itu, membangun jembatan yang menghubungkan lintas generasi perlu dibangun agar suara Roh Kudus bisa secara tepat direalisasikan kepada setiap generasi yang ada di gereja dan di luar gereja hari ini. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya kita untuk berdoa bagi bangsa Afghanistan. Mari saudara-saudara kita bersatu dalam doa. Dalam katakan salam 3 kali buat bangsa Afghanistan. Shalom Afghanistan, Salam Afghanistan, Salam Afghanistan. Biarlah ya Tuhan damai sejahtera-Mu turun bagi bangsa Afghanistan ya Tuhan. Kami mau berdoa ya Bapak, kami mau berdoa ke hadapan-Mu ya Tuhan buat bangsa ini ya Tuhan. Biar Engkau terus mengasihi bangsa ini ya Tuhan. Kami mau berdoa ya Tuhan buat perdamaian dan perlindungan bagi rakyat Afghanistan yang saat ini sedang menghadapi ketidakpastian besar dan ancaman pelanggaran hak asasi manusia yang serius juga, bahkan kelaparan, krisis ekonomi dan COVID ya Tuhan. Kami percaya Tuhan dalam kondisi yang sekarang ini Tuhan, Engkau masih berpihak kepada Afghanistan. Kami juga berdoa ya Bapak sehingga ada kedamaian, ketentraman dan pengharapan yang datang dari Tuhan untuk mereka yang semangatnya hancur akibat gempa bumi dahsyat di Afghanistan. Kami juga berdoa ya Bapak buat mereka yang berduka karena kehilangan orang yang dicintai dan mereka yang takut akan masa depan mereka ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapak buat mereka yang terkena trauma setelah krisis yang dihadapi oleh orang-orang Afghanistan ini, mengalami kuasa pemulihan dan firman Tuhan. Kami percaya Bapak Roh Kudus-Mu ya Tuhan menjamah mereka ya Bapak pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Biar juga kami berdoa Tuhan bagi para pengikut Yesus di Afghanistan untuk menjadi kuat di dalam Tuhan dan tetap menjadi terang di komunitas mereka. Kami juga berdoa terus Tuhan mereka merasakan hadirat Tuhan dan diingatkan bahwa mereka tidak sendirian. Tuhan, kiranya Engkau Tuhan memberikan sejahtera fisik warga Afghanistan karena perawatan medis dan presiden mungkin sulit ditemukan di tengah kekacauan. Kami juga berdoa Tuhan agar mereka mengalami kesembuhan jasmani dan rohani. Tuhan, kiranya Engkau Tuhan menyembuhkan mereka ya Tuhan. Kesembuhan daripada-Mu ya Tuhan dapat dialami mereka dengan sempurna ya Tuhan. Bangkitlah ya Tuhan, biarlah pembebasan dari-Mu ada atas bangsa Afghanistan, dan dengan kekuatan-Mu ya Tuhan musuh dikalahkan. Dari mula datang pembebasan berkah-Mu atas umat-Mu ya Tuhan. Biar ya Bapa agar Afghanistan untuk kemuliaan-Mu ya Tuhan. Kau mengurapi ya Tuhan pemimpin Afghanistan ya Tuhan. Kau berikan hikmat bagi pemimpin ini ya Tuhan. Kami percaya Bapa Engkau mengasihi Afghanistan ya Tuhan. Bertata kerajaan-Mu atas Afghanistan ya Bapa. Tercurah Roh Kudus-Mu atas Afghanistan ya Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Kami percaya Bapa Afghanistan dimenangkan untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih kami serahkan Afghanistan ke tangan-Mu ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami juga menyiapkan beberapa doa syafaat kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami berdoa ya Bapa. Kami bersyukur ya Tuhan buat keberadaan kami di sini ya Tuhan. Oh Tuhan Yesus, Engkau yang
yang hadir di sini Bapak, pribadi lepas pribadi ya Bapak, urapan daripada ya Tuhan atas kami ya Tuhan. Oh terima kasih Yesus, terima kasih. Urapan kesehatan ya Tuhan, urapan kedamaian ya Tuhan. Oh itu turun pada kami ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau mengurapi tempat ini ya Bapak, di mana kami beribadah ya Tuhan. Roh Kudus-Mu ya Tuhan berdoa di tempat ini ya Bapak. Oh terima kasih Yesus, terima kasih Bapak. Engkau mengurapi Tuhan para hamba-Mu itu mengambil bagian ya Tuhan, yang bertugas pada hari ini ya Tuhan, yang melayani Engkau ya Bapak, dari OHP ya Tuhan, musisi WL ya Bapak, bahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran dari firman ya Tuhan. Engkau mengurapi hati dan pikirannya ya Bapak, biar semua yang disampaikan ya Bapak itu semua daripada-Mu ya Tuhan. Oh terima kasih Yesus, terima kasih Bapak. Engkau Allah yang ajaib ya Tuhan. Oh Tuhan, kami itu berdoa ya Bapak buat bangsa kami, bangsa Indonesia ya Tuhan. Oh kami serahkan bangsa ini ke tangan-Mu ya Tuhan, karena Engkau mengasihi bangsa Indonesia ya Bapak. Dari Sabang sampai Merauke ya Tuhan, Engkau Allah yang berdoa, Engkau Allah yang mengasihi setiap para penduduk ya Bapak, dari gunung-gunung, desa-desa, lembah-lembah ya Tuhan, agar terdengar puji-pujian ya Tuhan, agar terdengar tarian ya Bapak. Oh menyerukan bahwa Yesus adalah Tuhan ya Bapak. Mereka berlutut ya Bapak, Yesus sebagai Raja dan segala Raja ya Bapak. Oh terima kasih ya Bapak, terima kasih Yesus. Kami berdoa ya Bapak buat pemimpin kami, Bapak Presiden kami Joko Widodo ya Tuhan, beserta Wakil Presiden ya Tuhan, dan para menteri-menteri kabinet ya Bapak, bahkan semua para pemimpin pemerintahan ya Bapak. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, Engkau Allah yang berdoa atas mereka semua Tuhan. Kami tolak roh korupsi ya Bapak buat bangsa kami ya Tuhan. Kami tolak roh kehancuran, roh adu domba ya Bapak, roh pepecahan ya Tuhan, kami tolak di dalam nama Yesus. Biar roh damai ya Bapak turun atas bangsa kami ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Engkau mengurapi setiap gereja-gereja yang benar atas Indonesia, yang ada di Indonesia ya Bapak. Engkau pakai terus ya Bapak hamba-hamba-Mu yang setia untuk berdoa ya Tuhan, hamba-Mu yang setia melayani Engkau ya Bapak, untuk mendapat menjaga jiwa-jiwa yang baru ya Tuhan, untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, mengatakan dari Sabang sampai Merauke ya Tuhan, akan banyak orang-orang bertobat datang berbondong-bondong untuk menyembah Engkau Tuhan sebagai Raja, Yesus Kristus sebagai Tuhan di atas segala-galanya Tuhan. Oh Indonesia untuk kemuliaan Tuhan, Indonesia untuk kemuliaan Tuhan. Oh terima kasih Bapak, kami serahkan Indonesia ke tangan-Mu ya Tuhan. Oh terima kasih Bapak, kami juga berdoa ya Tuhan buat Bapak para pemimpin gereja kami Tuhan, dari Pastor Niko dan keempat wakilnya Tuhan, dan Pastor Johanando ya Tuhan, bahkan Pastor Irwan Wijaya Tuhan, Pastor Wison ya Tuhan, bahkan Bapak Gembala kami akan datang pada saat ini Tuhan ke Vietnam Tuhan. Kami berdoa ya Bapak, bahkan buat keluarga-keluarga mereka ya Tuhan, Engkau mengurapi mereka ya Bapak. Tuntun terus ya Tuhan sesuai dengan keinginan-Mu Tuhan. Kau taruhkan Tuhan visi misi-Mu Tuhan atas para hamba-hamba-Mu ini ya Tuhan. Oh terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami serahkan ya Tuhan pemimpin gereja ke tangan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami berdoa ya Bapak buat keluarga-keluarga kami ya Tuhan, yang ada di Indonesia Tuhan, yang bahkan mereka yang belum kenal pada Tuhan Yesus, belum mengenal lebih dalam atas kekuatan-Mu ya Tuhan, kehebatan-Mu ya Tuhan. Kami berdoa ya Bapak, Engkau kirimkan hamba-hamba Tuhan ya Tuhan, hamba-Mu ya Tuhan, untuk menjangkau hati mereka ya Bapak, agar mereka percaya sepenuhnya kepada Engkau ya Tuhan Yesus Kristus. Oh terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami juga berdoa ya Bapak buat bangsa Vietnam ya Tuhan, di mana kami berada pada saat ini ya Tuhan. Engkau taruh kami di sini ya Bapak, itu sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Kami berdoa ya Bapak buat bangsa ini Tuhan, Engkau mengasihi bangsa ini Bapak. Kiranya ya Tuhan, bertahtalah kerajaan-Mu di atas bangsa Vietnam ya Tuhan. Kemudian-Mu turun atas bangsa Vietnam ya Bapak. Engkau pakai ya Bapak anak-anak Tuhan yang setia di sini ya Tuhan, para hamba-hamba Tuhan yang ada di Vietnam ya Bapak. Bahkan para misi ya Tuhan, Engkau pakai mereka terus ya Tuhan. Urapi mereka ya Bapak, agar mereka banyak membawa jiwa-jiwa kepada-Mu ya Tuhan. Oh terima kasih Bapak, Vietnam dimenangkan untuk kemuliaan-Mu ya Tuhan. Engkau berkati ya Bapak pemimpin Vietnam ya Tuhan. Engkau sentuh hatinya, Engkau bukan hati yang ketarkan, hati yang lemah lembut ya Tuhan, untuk dipermudahkannya Bapak berdiri gereja-gereja yang benar ya Tuhan, dan dipermudahkannya ya Tuhan penginjilan atas Vietnam ini ya Tuhan. Bahkan Kau pakai ya Bapak generasi-generasi muda ya Bapak, anak-anak muda ya Bapak, untuk penginjilan-Mu ya Tuhan atas bangsa Vietnam ya Tuhan. Kami berkatakan
bahwa bangsa Vietnam ya Bapa dari utara, timur, tengah ya Tuhan, Engkau berdaulat ya Tuhan, akan banyak orang-orang datang kepada Tuhan, akan banyak orang-orang bertobat, meninggalkan berhala-berhala mereka di dalam nama Yesus. Mereka menghancurkan berhala mereka di dalam nama Yesus. Mereka datang kepada Tuhan, mereka berlutut kepada Tuhan, mereka menyembah Yesus sebagai Raja. Oh Tuhan, setiap orang keluarga menaruh Yesus di dalam kehidupan mereka sebagai Tuhan. Oh terima kasih ya Bapak, saya percaya Tuhan, Vietnam untuk kemuliaan-Mu ya Tuhan. Kami juga menolak ya Tuhan, kami mau hancurkan ya Bapak roh LGBT atas Vietnam ini ya Tuhan, di dalam nama Yesus. Oh dalam nama Yesus, kami tolak roh LGBT atas Vietnam ya Bapak. Oh terima kasih ya Bapak, terima kasih Yesus. Kami bersyukur ya Bapak buat kasih karunia-Mu ya Tuhan. Oh Tuhan, sebentar kami mengakhiri dua syafaat, kami berdoa Bapa di surga ya Tuhan. Kami berdoa Bapa kami, mari saudara kita katakan, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan selama-lamanya. Amin. Kini saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus buat setiap berkat-Mu yang luar biasa bagi kami. Terima kasih Bapa untuk semua kemurahan-Mu bagi kami. Kami membawa setiap persembahan kami Bapa, persembahan umum, persembahan perpuluhan kami Tuhan Yesus, persembahan ucapan syukur kami bagi Engkau Tuhan. Biar kiranya semuanya berkenan di hadapan Tuhan. Dan kami juga bersyukur bagi Engkau Tuhan buat setiap pekerjaan yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Kami percaya Engkau akan melipat gandanya kan Tuhan Yesus, dan membuat semuanya berhasil. Dan kami percaya tidak ada yang gagal Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami bawa persembahan kami dengan sukacita yang daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Sambil memberikan persembahan, kita bawa pujian kita. Kita percaya segala sesuatu yang terjadi bagi kehidupan kita, Tuhan tahu. Terima kasih Tuhan. Saat
untuk bangkit berdiri. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan yes. Saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Tuhan, yes, kami percaya bagi Engkau Tuhan. Apapun dalam kondisi kami Tuhan, Engkau tahu terlebih dahulu Tuhan. Kami percaya Tuhan, apapun masalah kami Tuhan, apapun beban kami pada saat ini Bapa, Engkau tahu Tuhan Yesus. Tuhan berkati. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Kami percaya Tuhan Yesus. Saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur Tuhan berkati. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami percaya atas kuasa-Mu, mujizat-Mu yang terbagi kami ya Tuhan. Ada yang mustahil bagi-Mu. Haleluya. Oh, mari kita naikkan sembah kita kepada Tuhan, sebab Dia yang layak terima pujian, sebab Dia yang layak terima sembah. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kau jamah kami saat ini Tuhan. Kau jamah setiap kami Tuhan. Urapi setiap hidup kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Katakan sekali lagi. Saat Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan pasti dengar, saat bersyukur. sekali lagi katakan sungguh-sungguh. Mari setiap diri ini katakan, oh, saat kau perlu Tuhan tahu, saat kita minta Tuhan pasti dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Amin. Haleluya. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat percaya Tuhan berkati, Saat bersyukur, saat bersyukur Tuhan berkati. saat bersyukur Tuhan berkati. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami percaya Tuhan bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kau sanggup melakukan segala perkara Tuhan. Oleh sebab itu Engkau disebut Allah yang Maha Kuasa. Kau disebut Allah yang luar biasa Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik.
anugerah-Mu melimpah bagi kami, di mana hari ini Tuhan, di sore hari ini, di minggu pertama bulan ini kami bisa berdiri, bernafas, bisa hidup semua karena kebaikan Tuhan. Ajarkan kami terus Tuhan untuk bisa bersyukur atas setiap berkat-berkat Tuhan dalam hidup kami. Bapa yang baik, Engkau urapi pemberitaan firman Tuhan di sore hari ini dalam ibadah kami Tuhan. Berkati hamba-Mu, akan berkati setiap jemaat-Mu Tuhan. Biarlah kami memiliki roh yang terus menyala-nyala, memiliki kerinduan yang dalam, kami memiliki hati yang haus dan lapar Tuhan, untuk tetap diajarkan oleh Roh Kudus-Mu Tuhan tentang kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Sekali lagi Tuhan, biarlah hadirat-Mu turun atas kami, menjamah setiap hati pikiran kami, sehingga kami bisa fokus untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dan kami meminta Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu yang menerjemahkan setiap firman-Mu bagi kami Tuhan, sehingga tidak ada yang terlewatkan kepada kami. Ketika kami pulang nanti Tuhan, kami akan semakin dikuatkan, kami akan semakin diubahkan, dan hidup kami Tuhan menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang. Terima kasih Bapa yang baik. Ini hidup kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Setiap kita yang siap hidup untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan bersama saya katakan amin. Shalom Bapak Ibu. Silakan duduk. Apa kabar Bapak Ibu? Baik ya. Kalau kabar baik pasti suaranya lebih keras Bapak Ibu. Amin. Apa kabar Bapak Ibu? Luar biasa. Haleluya. Sungguh luar biasa kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Di minggu pertama di bulan ini kita bisa kembali beribadah Bapak Ibu. Walaupun situasi hari ini agak dingin, jadi hujan rintik-rintik gerimis, tapi kita bisa memberikan waktu kita untuk datang beribadah, dan itu semua karena anugerah Tuhan. Siapa yang rindu mendengarkan kebenaran firman Tuhan Bapak Ibu? Amin. Coba tos kiri kanannya katakan saya rindu loh. Haleluya. Bapak Ibu, secara pribadi saya bersyukur bahwa di hari ini, tepat tanggal 3 ini, mungkin ini hal sepele, tapi saya bersyukur bahwa saya bisa ada 3 tahun di Vietnam ini Bapak Ibu. Tiap tahun saya hitung, saya ingat tanggal ini karena saya tidak pernah berpikir untuk bisa ada di sini, apalagi bisa lama tinggal di Vietnam ini. Dan itu suatu ucapan syukur yang luar biasa bagi saya. Ada karena sampai saat ini saya ada, ya Bapak Ibu juga pasti begitu. Tidak ada yang kekurangan, tidak ada yang kelaparan. Kita lewati pandemi 2 tahun yang lalu, kita sampai saat ini masih sehat, masih kuat, semua karena Tuhan. Amin. Baik, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya rindu, saya mau membagikan kebaikan Tuhan. Tentunya kebaikan Tuhan itu begitu banyak dalam kehidupan kita. Dan hari ini, sore ini, saya mau bagikan lagi bagi kita lewat pemberitaan firman Tuhan ini tentang kebaikan Tuhan yang luar biasa bagi kita Bapak Ibu. Ada kerinduan Allah ketika kita ada kerinduan Allah ketika Allah menciptakan kita sebagai manusia, adalah supaya manusia itu menyembah Tuhan. Namun karena dosa yang akhirnya membuat kita jauh daripada Tuhan, membuat rencana agung Allah yang semula tadi menjadi tertunda untuk sementara. Dosa yang membuat kita jauh dari Allah, karena Allah sendiri adalah kudus, sedangkan kita pada mulanya sudah jatuh di dalam doa. Akhirnya relasi itu terpecah, dan kita bersyukur ketika Allah mengaruniakan Allah anaknya yang tunggal, Yohanes 3 ayat 16. Disitulah rencana Tuhan itu kembali dipulihkan, ya. Kita diperdamaikan dengan Allah, dengan Bapa. Saya dan saudara dan Allah kita diperdamaikan lewat pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Ini menjadi inti kekristenan, inti iman kita. Makanya orang banyak menyerang itu karena ini menjadi main point, ya, poin utama dalam kehidupan kekristenan kita Bapak Ibu. Oleh karena itu kita bersyukur kepada Allah, karena Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk memperdamaikan kita dengan Bapa. Kalau kita mau bertemu dengan Tuhan, Anda bertemu dengan Tuhan itu hidup kita harus kudus.
Karena Allah itu adalah kudus adanya. Pada akhirnya nanti ketika kita sudah ada di dalam kekekalan, maka rencana awal Allah tadi yang ingin kita menyembah Tuhan itu dipulihkan kembali. Dan dalam kekekalan itu Allah akan menyatakan kemuliaannya, menyatakan rencana awalnya tadi, dan membuat kita, menjadikan kita sebagai penyembah-penyembah Allah. Allah merindukan kita sebagai penyembah-penyembah, bukan sebagai pelayan doang Bapak Ibu. Kenapa? Karena di surga sudah banyak beribu berlaksa-laksa pelayan-pelayan malaikat-malaikat Tuhan. Itu yang melayani Tuhan. Dan saat ini, di akhir-akhir zaman ini, sangat sulit untuk mencari orang-orang yang hidup di dalam penyembahan yang benar. Oleh karena itu Bapak Ibu, saya percaya saya dan saudara di dalam hari-hari kita terus belajar untuk menjadi penyembah-penyembah yang benar. Dan inilah yang Tuhan mau. Sekali lagi, ini yang Tuhan mau, ini yang Tuhan rindukan, agar kita menjadi penyembah-penyembah yang benar, bukan hanya menjadi pelayan-pelayan. Ya, kenapa tadi? Karena memang di surga sudah ada para pelayan Tuhan, para malaikat. Dan sekarang ini kita disiapkan untuk menjadi penyembah-penyembah yang benar. Katakan amin. Kita buka ayat firman Tuhan di sore hari ini di dalam Yohanes 4, 21 sampai 26. Yohanes 4, 21 sampai 26. Kalau kita baca dari ayat pertama cukup panjang Bapak Ibu, nanti bisa dibaca di rumah masing-masing. Kita baca bersama-sama ayat ke-21, nanti saya bacakan ayat 22. Bapak Ibu nanti kemudian bergantian sampai seterusnya. Yohanes 4 ayat 21, demikian firman Tuhan. Kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem." Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. 24. 25. Jawab perempuan itu kepadanya, "Aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami." 26 bersama-sama. Kata Yesus kepadanya, "Akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau." Amin. Bapak Ibu, saya kasih tema topik di sore hari ini adalah called as true worshippers. Artinya dipanggil, disebut, dipilih sebagai penyembah yang benar. True worshippers Bapak Ibu. Sebelum saya lanjut, saya mau ingatkan kembali yang tadi saya katakan bahwa yang Allah rindukan itu adalah mencari penyembah-penyembah yang benar. Kalau kita baca di keseluruhan ayat ini Bapak Ibu, pasal ini berbicara tentang percakapan Yesus dengan perempuan Samaria. Nah, singkat cerita di pasal ini Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya untuk membelikan roti, karena saat itu mereka dalam perjalanan keliling ke sana ke sini untuk melayani, akhirnya mereka letih, mereka capek, dan Yesus menyuruh murid-muridnya untuk membeli roti. Nah, ada satu hal yang cukup ganjil di sini Bapak Ibu, ketika Yesus menyuruh semua muridnya itu, padahal yang dibelikannya itu pasti roti tidak seberapa banyak. Namun mereka semua disuruh Tuhan. Nah, di sini agak heran sedikit. Tetapi saya mendapat jawaban bahwa ini seperti sudah diatur oleh Tuhan Yesus sendiri. Kenapa? Ketika perempuan Samaria ini datang ke sumur Yakub untuk menimba air, disitulah Yesus punya waktu bercakap-cakap dengan orang Samaria. Kenapa demikian? Karena orang Samaria bagi orang Yahudi adalah orang yang kafir, orang yang tidak percaya.
Kalau kita bisa flashback kembali di perjanjian lama, bahwa kerajaan Israel terpecah dua. Yang di utara adalah kerajaan Israel, ibu kotanya adalah Samaria, dan yang di selatan adalah kerajaan Yehuda, ibu kotanya ada Yerusalem. Nah, kenapa bisa terpecah belah? Karena adanya ketidaksepakatan ketika mengangkat raja. Nah, akhirnya bangsa yang di utara, yaitu kerajaan Israel ini, dibuang di Asyur, dan kerajaan Yehuda dibuang di Babel. Nah, pada saat kerajaan Israel ini berada di kerajaan Asyur, akhirnya mereka terasimilasi, mereka tercampur, mereka kawin-mawin dengan orang-orang yang tidak percaya. Akhirnya itulah yang membuat mereka tertarik untuk menyembah berhala, menyembah allah-allah yang lain. Nah, kembali di ayat tadi, kenapa Yesus menyuruh ke-12 muridnya tadi? Karena kalau Yesus dan perempuan Samaria itu tidak bisa bercakap-cakap, karena Yesus adalah orang Yahudi dan yang lainnya adalah perempuan Samaria. Bagi orang Yehuda itu, bagi orang kerajaan Yehuda itu suatu hal yang tidak bisa dilakukan, kafir, karena mereka sudah menyembah berhala. Banyak aturan-aturan yang sebenarnya tidak bisa mempertemukan orang Yehuda dengan orang Samaria. Nah, oleh karena itu Yesus punya tujuan untuk bercakap, untuk istilahnya menginjili perempuan Samaria ini. Dan kita tahu akhir ceritanya Bapak Ibu, bahwa akhir dari percakapan itu ada mujizat terjadi. Ketika perempuan Samaria ini lama bercakap dengan Yesus, maka ketika dia pulang, dia membawa orang-orang Samaria percaya kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu, itu sedikit flashback dari apa perikop ini berbicara, Bapak Ibu. Nah, kita kembali kepada topik ini, called as true worshippers, dipakai menjadi atau sebagai penyembah yang benar. Pasti timbul satu pertanyaan, Bapak Ibu, kenapa kita harus menyembah Tuhan? Apakah menyembah itu cukup dengan bernyanyi? Apakah menyembah itu cukup hanya dengan datang ke gereja? Kenapa kita harus menyembah Tuhan? Menyembah adalah suatu hal yang penting. Menyembah Tuhan lebih daripada bernyanyi saja, baik itu di rumah, di gereja. Lebih daripada itu, kalau Pak Niko bilang pujian penyembahan itu adalah DNA kita sebagai orang di bawah GBI ya. Pujian penyembahan itu adalah DNA. Kalau saya katakan pujian penyembahan itu adalah lifestyle kita. Amin. Kalau lifestyle itu artinya berbicara tentang segala aspek, dimanapun kita berada. Tidak ada yang bisa membatasi kita. Waktu, tempat, tidak ada yang membatasi kita. Itulah yang namanya penyembahan. Kenapa sangat penting? Karena penyembahan itu harus kita jadikan sebagai lifestyle kita, gaya hidup kita. Makanya saya tanya kemarin, bukan hanya kepada jemaat satu ini, beberapa teman juga saya tanya, sering dengar lagu rohani nggak di rumah? Dan itu ketika kita mendengarkan lagu rohani itu, maka kita akan dibangun secara rohani. Di situ akan ada penyembahan kita. Baik itu di rumah, ketika kita melakukan hal-hal kecil di rumah, kita dengarkan saja lagu-lagu rohani. Walaupun seperti saya katakan tadi, tidak hanya sebatas itu, namun lebih daripada itu, menyembah adalah lifestyle kita. Bapak Ibu, apakah menyembah ini sudah menjadi lifestyle kita? Dimanapun kita berada, kita hidup dalam penyembahan. Ya, kalau orang yang sudah hidup dalam penyembahan, menjadikan penyembahan itu menjadi lifestyle gaya hidup, maka dimanapun kita berada, hidup kita akan dilihat orang, wah ini orang luar biasa. Akan terpancar kasih Tuhan, akan terpancar kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Makanya penting, sangat penting bagi kita untuk tetap hidup di dalam penyembahan. Kalau Rasul Paulus mengatakan dalam Ibrani 10 ayat 25 bahwa janganlah kita menjauhkan pertemuan-pertemuan ibadah kita.
Ini sangat penting. Menyembah juga berbicara tentang ibadah kita. Kita diingatkan kembali untuk tetap beribadah. Makanya saya bilang pertama tadi, kita bersyukur walaupun di luar dingin, hujan, tapi kita bisa datang di tempat ini, kita bisa beribadah karena kita tahu bahwa kita punya kerinduan. Kita mau menyembah Tuhan. Kita datang beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, menyembah mungkin ada tantangannya, ya. Kalau kita bisa sharing di kul kemarin, apa tantangan kita melayani? Saya pikir itu sama juga jawabannya. Kadang menjadi tantangan bagi kita adalah ketika kita capek, ketika kita malas, atau mungkin ketika kita punya masalah. Akhirnya kita tidak mau menyembah Tuhan. Akhirnya kita tidak mau melayani. Akhirnya kita tidak mau beribadah. Atau mungkin ada pengaruh atau tantangan eksternal dari luar, Bapak Ibu. Makanya menyembah ini juga bukan hal yang mudah. Kita harus benar-benar fokus. Kita harus punya komitmen untuk tetap menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Penyembahan kita baca bersama-sama statement pertama ini 2-3 ya. Penyembahan yang berkenan kepada Allah bukan berbicara tempat. Lokasi penyembahan bukanlah syarat seorang diterima penyembahannya oleh Allah. Yohanes 4:21 tadi kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan di Yerusalem. Nah, penyembahan yang berkenan kepada Allah bukan berbicara tentang tempat. Ini ditegaskan kembali kepada kita, diingatkan kembali kepada kita bahwa penyembahan itu bisa dilakukan dimanapun, ya, bukan hanya di gereja, di tempat kita bekerja, di kamar, di rumah, di pasar atau dimanapun, kita bisa tetap melakukan yang namanya penyembahan. Makanya Tuhan Yesus mengatakan kepada perempuan Samaria ini, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Orang Samaria pada saat itu menyembah atau beribadah kepada Allah di gunung, di bukit-bukit, Bapak Ibu. Sedangkan orang Yehuda, mereka menyembah Tuhan di sinagog. Karena pada saat itu setelah Bait Allah runtuh, mereka mendirikan sinagog. Sinagog ini adalah tempat beribadahnya orang Yahudi, Yudaisme. Kalau kita gereja, mereka menyebutnya sinagog. Jadi perkumpulan kecil saja. Nah, makanya Tuhan Yesus berkata kepada perempuan Samaria ini, bukan di gunung, bukit-bukit, ataupun bukan di Yerusalem, di sinagog. Artinya penyembahan yang kita bawa kepada Tuhan tadi tidak dibatasi oleh tempat. Bukan harus di Yerusalem, di bukit-bukit, tapi dimanapun kita harus beribadah. Lokasi penyembahan bukanlah syarat seseorang diterima penyembahannya oleh Allah. Apa yang dilihat Tuhan? Yang Tuhan lihat adalah hati kita. Amin. Ketika kita bawa penyembahan kita kepada Tuhan, bukan soal di mana, bukan soal apa yang kita bawa, tetapi soal kepada siapa kita menyembah. Itu harus jelas. Karena bangsa kerajaan Israel pada saat itu, mereka menyembah Allah lain. Walaupun secara hukum mereka masih mengingat Tuhan, tetapi di sisi lain mereka juga menyembah berhala. Nah, ini yang Tuhan mau. Bukan soal di mana atau soal apa yang kita bawa kepada Tuhan, tetapi kepada siapa kita menyembah Tuhan. Kita baca statement yang kedua, Bapak Ibu, 2-3. Ya, penyembahan yang berkenan juga bukanlah yang dikerjakan secara rutinitas, melainkan berkaitan dengan si penyembahnya. Ini ditekankan bagi kita bahwa penyembahan itu berbicara soal kita. Katakan bersama kita, saya. Ini berbicara tentang saya, kita sebagai penyembah, bukan soal kita mengerjakannya secara rutinitas, melainkan berkaitan dengan kita sebagai penyembah. Nah, Bapak Ibu, ini yang menjadi pembahasan bagi kita. Saya membagi kepada kita 3 hal. Ciri penyembahan yang berkenan kepada Allah. Ada 3 hal yang bisa kita pelajari dari perikop ini. Bagaimana seharusnya kita sebagai penyembah yang benar. Karena
Karena itu tadi adalah kerinduan Allah untuk menjadikan kita sebagai penyembah, maka kita harus memiliki 3 syarat ini. Bukan hanya 3 syarat sebenarnya, tapi hari ini saya mau bagikan 3 hal saja bagi kita agar kita menjadi penyembah-penyembah yang benar. Yang pertama Bapak Ibu adalah penyembah-penyembah yang benar itu, the true worshippers, harus mengenal Allah. Katakan bersama, pengenalan akan Allah. Kita baca di ayatnya yang ke-22, 1, 2, 3. Ya, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kamu menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan dari bangsa Yahudi. Kita garis bawahi kata kenal di sini Bapak Ibu. Saya mau bertanya, siapa yang sudah 100% mengenal Allah di tempat ini? Ada yang benar-benar mengenal Allah? Saya percaya kita semua di sini sedang berusaha untuk mengenal Allah. Kami juga sebagai hamba Tuhan, kami juga sedang berusaha. Bukan hanya jemaat saja, kita bersama-sama bergandengan tangan untuk lebih dalam lagi mengenal Allah. Nah, sangat penting kita untuk mengenal Allah ketika kita ada dalam penyembahan. Karena ketika kita mengenal Tuhan, ketika kita menyembah, maka kita itu mengenal siapa yang kita sembah. Amin. Coba lihat dulu kiri kanannya. Kalian suami istri pada sudah kenal satu sama lain atau belum? Sudah. Saya, Bapak Ibu, kita ya, kalau kita Pak Jokowi, kalau kita ditanya kenal Pak Jokowi nggak? Mengerti Pak Jokowi nggak? Tahu Pak Jokowi ya? Kita pasti tahu. Kita tahu dia adalah presiden kita. Kita tahu bahwa dia adalah orang nomor 1. Kita tahu bahwa dia barusan pergi ke luar negeri ke misi perdamaian antara Ukraina dan Rusia. Itu yang kita tahu tentang presiden kita. Tetapi kita tidak mengenal lebih dalam lagi siapa presiden kita. Nah, apakah kita juga begitu Bapak Ibu? Kita selama ini menganggap diri kita adalah orang Kristen, sementara kita tidak tahu siapa yang kita sembah. Ini yang menjadi hal yang berbahaya kepada kita. Ketika kita hanya beribadah secara rutinitas, kita pergi ke gereja, ke KUL, atau ke ibadah-ibadah online yang kita ikuti, sedangkan kita tidak tahu siapa yang kita sembah. Kita harus merenungkan hal ini Bapak Ibu. Mengenal dalam hal ini berasal dari kata ginosko. Artinya tahu, mengerti, mengenal memang. Tetapi dalam konteks ini berbicara lebih daripada mengenal. Suami Bapak Ibu, istri Bapak Ibu, sebelum menikah pasti pada saat pacaran ya, pada saat masih pacaran, pasti masih belum kenal lebih jauh. Ya. Ketika di dalam rumah tangga, di real life hidup sesungguhnya, maka disitulah Bapak Ibu pasti tahu. Saya masih belum menikah, tapi saya juga punya pacar. Ya. Doakan lagi. Dan dalam hal ini, saya masih belum tahu sebenarnya 100% orang yang akan saya menjadikan pasangan hidup nanti. Bapak Ibu juga pasti begitu dulu ya. Sekarang sudah tahu, amin? Sudah tahu semua? Atau masih belum tahu sama sekali? Di dalam pernikahan dalam bahtera rumah tangga, disitulah nanti kita akan melihat baik buruknya. Di situ kita akan melihat, saya bukan mengajari Bapak Ibu ya, tapi saya juga seorang paman, saya bisa melihat keluarga kakak saya, keluarga saya juga. Saya melihat di dalam keluarga itu, disitulah kita dimurnikan, ya. Di dalam keluarga itu, di situ kita melihat, oh ternyata pasangan saya begini, pasangan saya begitu. Baik buruknya di situ kita tahu. Kenapa? Ketika kita sudah diikat. Nah, makanya mengenal dalam hal ini adalah berbicara lebih tinggi lagi.
Mengenal dalam hal ini berbicara tentang relasi, hubungan. Hubungan suami istri adalah hubungan yang begitu dekat. Begitu juga dengan kita sebagai orang percaya dengan Tuhan. Kita punya relasi yang seharusnya harus kuat, harus dekat. Makanya kita harus mengenal Tuhan. Mengenal Tuhan artinya ada relasi kita dengan Tuhan. Mengenal Tuhan juga artinya kita mengalami Tuhan. Jangan hanya mengenal, oh Tuhan itu Yesus. Kita jangan hanya mengenal bahwa Tuhan itu maha kuasa, maha mulia, tapi kita tidak pernah mengalaminya. Kapan terakhir Bapak Ibu kita mengalami kebaikan Tuhan? Beberapa minggu yang lalu kita saling sharing di call bagaimana doa-doa kita dijawab Tuhan. Kapan terakhir kita mengalami kebaikan Tuhan? Kapan kita terakhir mengalami Tuhan Bapak Ibu? Kita jawab dalam hati kita masing-masing. Karena tidak hanya cukup untuk mengenal Tuhan, tapi lebih daripada itu, kita harus mengalami Tuhan. Pengenalan Tuhan adalah hal yang sangat penting. Makanya di dalam Hosea ayat 4 ayat 6, pasal 4 ayat 6 dan di pasal 6 ayat 6 sangat ditekankan di sana yang namanya pengenalan akan Tuhan. Dikatakan umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Kita Bapak Ibu kalau tidak hidup dalam firman Tuhan, kita tidak membaca firman Tuhan tiap-tiap hari, maka Tuhan mengatakan bagi kita di sini binasa. Mungkin kita nggak akan mati, tapi kerohanian kita akan binasa karena kita tidak diisi oleh firman Tuhan tiap-tiap hari. Saya mau tanya, setiap hari siapa yang sudah membaca firman Tuhan Bapak Ibu? Setiap hari ada? Amin. Saya percaya Bapak Ibu, ketika kita terus hari-hari ini adalah hari-hari yang semakin buruk. Namun ketika kita mau diisi terus oleh firman Tuhan, hari-hari kita terus membaca firman Tuhan, maka saya percaya janji Tuhan akan nyata bagi kita. Amin. Kebinasaan itu akan jauh daripada kita. Bagaimana kita bisa mengenal Tuhan? Kita baca firman Tuhan. Kita baca firman Tuhan terus menerus. Kalau tidak bisa pagi hari, ya siang hari. Kalau nggak bisa siang hari, malam hari. Yang penting dalam satu hari itu, kita ada diisi oleh firman Tuhan. Pengenalan akan Allah harus didasari akan cinta dan kekaguman kita kepada Allah. Pengenalan kita kepada Allah itu jangan didasari oleh motivasi yang lain. Namun kita mengenal Allah karena memang kita kagum, kita cinta kepada Tuhan. Makanya kita harus mengenal Tuhan. Makanya kita harus mengenal apa yang kita baca. Kita tahu apa yang kita renungkan dalam firman Tuhan itu. Itu menjadi dasar bagi kita. Kenapa kita mengenal Tuhan? Karena cinta dan kekaguman kita kepada Allah. Baik, Bapak Ibu, ya kita baca statement ini Bapak Ibu yang pertama. 1, 2, 3, ya. Seseorang akan menyembah Allah dengan kesungguhan dan hormat jika orang tersebut mengenal Allah yang disembahnya dengan benar. Amin. Seseorang akan menyembah Allah dengan kesungguhan dan hormat jika orang tersebut mengenal Allah yang disembahnya dengan benar. Nah, penyembah yang benar ini harus memiliki yang saya bilang tadi, didasari oleh cinta, didasari oleh kekaguman, kesungguhan, dan hormat kepada Allah. Karena kita nggak bisa menyembah Allah, mengenal Tuhan, kalau kita mempunyai motivasi yang lain. Ketika perempuan Samaria semakin mengenal Yesus, maka dia semakin percaya apa yang dikatakannya, dan dia dapat menceritakan tentang dia kepada orang lain. Dia bersaksi tentang siapa yang dia kenal itu, dan banyak orang menjadi percaya. Nah, ini yang luar biasanya tadi. Ketika perempuan Samaria itu lebih mengenal Tuhan Yesus, bahkan Yesus sendiri mengatakan bahwa dia adalah Mesias, itu membuat dia, wow, ternyata Mesias sudah datang. Lihat baik, orang yang dikatakan kafir tadi, orang yang dikatakan jahat, orang yang dikatakan buruk tadi, dengan cepat percaya kepada Tuhan.
dia percaya kepada Yesus adalah Mesias, dan lihat apa yang dia lakukan, maka semakin dia percaya kepada Tuhan tentang apa yang dikatakan oleh Yesus, maka dia menceritakan kepada orang lain, dan ada buah di sana. Dia bersaksi tentang siapa Yesus, siapa Mesias yang dia kenal, dan banyak orang menjadi percaya. Amin. Kita diajarkan pada ayat ini bahwa hidup kita harus benar-benar mengenal Tuhan. Kita tidak hanya mengenal Dia sebagai Mesias, tetapi lebih daripada itu kita mengalami Tuhan. Karena ketika kita lebih mengenal Tuhan, mengenal Tuhan, maka hidup kita akan dipakai Tuhan untuk menceritakan tentang Tuhan Yesus sendiri. Kita di-equipment, kita diperlengkapi, sehingga kita bisa bersaksi tentang siapa yang kita kenal. Kita bersaksi tentang siapa yang kita sembah pada orang lain. Dan saya percaya maka buah itu juga akan menjadi bagian kita. Kita akan menjadi berkat, menjadi terang dimanapun kita berada. Amin. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Ya Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita masih ingat tentang Paulus, ketika sebelum dan setelah dia mengenal Tuhan, ada suatu hal kontradiksi, hal yang berbeda terjadi. Sebelum dia mengenal, kita tahu dia sering membunuh orang-orang percaya, orang-orang yang mengikut jalan Tuhan. Dan ketika dia berjumpa dengan Tuhan, ketika dia mengenal Tuhan, maka ada mujizat terjadi. Paulus dipakai Tuhan luar biasa. Hampir setengah dari Alkitab ditulis oleh Rasul Paulus. Kenapa? Karena dia mengenal Tuhan. Karena dia tahu siapa yang dia sembah. Akhirnya dia dipakai Tuhan luar biasa Bapak Ibu. Nah oleh karena itu Bapak Ibu, bagaimana kita menjadi seorang penyembah yang benar? Ya, bagaimana kita menjadi seorang penyembah yang benar? Hal pertama yang harus kita ingat dan kita lakukan, kita harus mengenal siapa yang kita sembah. Amin. Kita harus mengetahui siapa Yesus sebenarnya. Kita harus lebih menggali lebih dalam lagi siapa yang kita sembah. Itu yang pertama Bapak Ibu, mengenal akan Tuhan. Dan yang kedua adalah hidup yang benar. Kita baca di ayat yang ke-23 bersama-sama, dengan lantang kita bacakan bersama-sama. Yohanes 4:23, ya, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah yang demikian. Bagaimana penyembah yang dikehendaki oleh Tuhan? Pertama tadi, di ayat ini dikatakan penyembah-penyembah yang benar, yang menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Kita garis bawahi ayat kata kebenaran. Yang kedua, bagaimana seorang true worshiper itu adalah harus hidup dalam kebenaran, harus hidup yang benar. Siapa yang sudah yakin hidupnya sudah benar di tempat ini Bapak? Ada? Joel ada? Okay. Ada Bapak Ibu yang sudah benar-benar hidup benar di hadapan Tuhan? Saya yakin tidak ada. Karena ketika kita mengatakan, oh saya sudah hidup benar, maka kita adalah pendusta. Ya? Itu adalah hal yang salah. Di sini dalam kehidupan kita bukanlah orang-orang yang benar. Atau ada yang menganggap dirinya benar. Saya yakin tidak ada Bapak Ibu. Hidup kita ini dibenarkan oleh Tuhan. Bukan karena kita benar, tapi kita dibenarkan oleh Tuhan. Makanya kita perlu Tuhan. Berbicara tentang hidup yang benar, tentunya semua agama mengajarkan kebenaran, kebaikan ya. Semua agama kepercayaan itu mengajarkan kamu melakukan ini dengan baik, kamu melakukan kebenaran. Tapi bagi kita, inilah perbedaan kita. Saya dan saudara sebagai orang percaya dengan agama, dengan kepercayaan yang lain berbeda ketika kita percaya. Ketika kita percaya, dibenarkan oleh Tuhan. Dibenarkan oleh Tuhan. Bukan karena kita melakukan hal yang benar. Bukan karena kita melakukan hal yang baik, makanya kita mendapatkan keselamatan. Bukan karena hidup kita sudah benar, namun karena kita sudah dibenarkan oleh Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita mengingat kisah tentang Nuh ya. Kisah tentang Nuh itu dicatat di dalam Kejadian, dikatakan di sana bahwa Nuh itu hidup
memiliki hidup yang benar. Ini Alkitab yang mencatat, bukan saya atau bukan Bapak Ibu yang mencatatnya, tapi Alkitab sendiri yang mencatat bahwa Nuh hidup benar, Bapak Ibu. Nah, luar biasa sekali kehidupan Nuh kalau kita baca dari awal. Ketika Tuhan menyuruh Nuh membuat bahtera, dan pada saat itu dia dicemooh oleh orang-orang di sekitarnya, orang-orang pada zaman itu. Dia diledekin. Mungkin kalau kita yang mengalami itu, mungkin kita nggak akan tahan. Bahkan kita akan membalaskan hal yang demikian mungkin. Tapi pada zaman itu, saat itu, Nuh hidup benar. Dia saleh, dia menuruti apa yang kata Tuhan. Dia tidak terpengaruh dengan orang-orang di sekelilingnya, Bapak Ibu. Dia tetap komitmen, dia tetap fokus untuk hidup benar. Dan lihat apa yang terjadi. Nuh beserta dengan keluarga yang diselamatkan oleh Tuhan. Saya mau berkata, ketika kita mau hidup dalam kebenaran Tuhan, maka Tuhan pasti akan menyelamatkan kita. Hidup yang benar jadi salah satu bagi kita. Bagaimana kita dikatakan menjadi penyembah yang benar. Kita teringat dengan kisah Daud. Apakah Daud adalah orang yang benar? Apakah Daud tidak pernah melakukan dosa? Nah, makanya hidup yang benar ini bukan berbicara tentang saya benar, tetapi dibenarkan oleh Tuhan. Daud sendiri berulang-ulang kali dikatakan dalam Alkitab, dicatat di Alkitab. Kenapa bisa dikatakan berkenan? Padahal dosa Daud itu mungkin lebih besar daripada dosa kita. Ya, kita tahu bersama-sama bagaimana dia melakukan perzinahan dan pembunuhan. Itu suatu dosa yang besar. Tetapi di perjanjian baru pun dikatakan bahwa Daud adalah orang yang berkenan. Nah, kenapa bisa demikian, Bapak Ibu? Kenapa bisa demikian? Walaupun sudah melakukan dosa, ternyata Tuhan tetap mengatakan Daud itu adalah orang yang berkenan. Nah, di sini ada dua hal. Yang pertama, ketika kita melakukan kesalahan, kita harus percaya bahwa kita sudah dibenarkan tadi. Itu yang pertama. Hidup yang benar itu berbicara tentang percaya bahwa Tuhan Yesus sudah membenarkan hidup kita. Itu yang pertama. Dan yang kedua, hidup yang benar berbicara tentang mau mengakui dosa kita. Makanya Daud ketika dia melakukan dosa, dia langsung bertobat, dia mengakui dosanya. Berbeda dengan Saul, dia melawan Tuhan, memberontak dan tidak mengakui dosa. Nah, Bapak Ibu, dua hal kenapa kita disebut memiliki hidup yang benar. Yang pertama, kita percaya kita sudah dibenarkan oleh Tuhan. Dan yang kedua adalah kita mengakui bahwa kita bersalah. Di dalam rumah tangga Bapak Ibu mungkin, saya percaya mungkin ada cekcok, ada masalah, hal-hal kecil menjadi besar. Saya juga seperti itu. Hal-hal kecil menjadi hal yang besar. Setiap kita pasti mengalami hal itu. Tetapi bedanya, kita sebagai orang percaya, kalau kita hidup dalam Tuhan, maka kita bisa sanggup mengalah. Kita sanggup mengakui kesalahan kita. Amin. Coba lirik kiri kanan yang katakan, harus mengalah, harus mengakui dosa, harus mengakui kesalahannya. Amin. Haleluya. Nah, Bapak Ibu, itulah hidup yang benar. Hidup dalam penyembahan kepada Tuhan. Jadi inilah kerinduan Tuhan ketika datang kepada Tuhan dengan membawa penyembahan kepada Tuhan. Kita harus hidup dengan benar. Kita harus hidup kudus karena Allah itu kudus. Dalam Yohanes 14 ayat 6 dikatakan, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Menyembah di dalam roh dan kebenaran tadi, Bapak Ibu. Menyembah di dalam roh, ini artinya Allah itu adalah roh. Maka dimanapun kita bisa menyembah Tuhan. Tidak ada yang membatasi kita. Baik waktu, ruang, tidak ada yang membatasi kita. Itu maksudnya menyembah di dalam roh. Dan menyembah di dalam kebenaran. Siapa kebenaran itu? Itu Yesus Kristus sendiri. Makanya di Yohanes 14 ayat 6 dikatakan, akulah jalan dan kebenaran. Kebenaran itu adalah Yesus sendiri. Kebenaran itu adalah Mesias sendiri. Makanya kita harus menyembah Allah di dalam dimanapun, tidak ada yang bisa membatasi.
dan di dalam kebenaran, yaitu Yesus Kristus sendiri. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang kedua ini adalah hidup yang benar. Kita harus hidup dalam kebenaran sehingga kita hidup dalam penyembahan yang berkenan kepada Tuhan. Yang terakhir Bapak Ibu adalah menyembah di dalam roh dan kebenaran. Ya, terakhir ini menyembah dalam roh dan kebenaran. Kita baca statement ini bersama-sama. 2, 3, ya. Seperti seorang anak yang dekat dengan bapaknya, demikian orang percaya memiliki keintiman dengan roh Allah. Orang yang demikian akan menyenangkan Allah saat dia menyembahnya. Demikian juga orang-orang yang bertindak dan berperilaku sesuai firman-Nya yang adalah kebenaran akan menjadi penyembah yang diterima dengan sukacita oleh Allah. Seperti seorang anak yang dekat dengan bapaknya, demikian orang percaya yang memiliki keintiman dengan roh Allah. Poin yang ketiga adalah menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Saya tadi sudah jelaskan Bapak Ibu bahwa di dalam roh itu berbicara tentang tidak ada yang bisa membatasi kita untuk menyembah Allah. Dimanapun kita berada, kita harus menyembah Tuhan. Dan kebenaran itu adalah Tuhan Yesus sendiri yang membawa kita, yang telah membenarkan kehidupan kita Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berbicara tentang penyembahan ini, maaf, saya bukan karena saya hebat, tapi sering sekali saya melihat kita di tempat ini masih kurang dalam penyembahan. Kita sekarang masih kurang dalam mengerti atau melakukan yang namanya penyembahan ini. Nah, sebenarnya ketika kita menyanyi atau membawakan lagu itu bukan suatu ukuran bagi kita bahwa itu kita sudah mengenal atau hidup kita benar, tidak sebenarnya. Tetapi kita bahas kemarin bahwa melayani Tuhan itu adalah tanda ucapan syukur kita. Makanya penyembahan ini juga adalah seharusnya ekspresi kita, ucapan syukur kita kepada Allah. Makanya terkadang ketika kita menyembah, kita di tempat ini masih masih diam. Saya mengerti karena beda denominasi, tetapi ini sudah berbicara tentang Allah dan sangat mudah untuk mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari, baik itu ketika kita beribadah, ketika kita menyembah Tuhan. Kita mungkin hanya mengatakan terima kasih Tuhan, ya, terima kasih Tuhan, tetapi musik dimainkan dengan beberapa kunci dan kata-kata itu kita sesuaikan nadanya. Nah itulah bagaimana aplikatif, ya, cara kita mengaplikasikannya di dalam penyembahan kita ketika kita menyanyikan lagu. Saya himbau, saya push kita semuanya, saya ajak kita semua untuk menyembah Tuhan dengan ekspresi kita. Kenapa? Karena itu ekspresi kita. Kita diskusikan kemarin bahwa melayani itu bukan karena kita pengen diberkati, benar? Karena apa? Karena kita sudah diberkati Tuhan. Kita sudah diberkati Tuhan. Makanya kita melayani, kita menyembah itu at least paling tidak kita menyenangkan Tuhan lewat ucapan, lewat ekspresi kita, lewat pengagungan kita di dalam kata-kata kita. Amin. Amin Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, sungguh luar biasa. Saya percaya sharing khotbah di hari Minggu ini walaupun singkat, tetapi saya percaya kita semua diberkati. Kita mengerti bahwa kita semua di tempat ini adalah penyembah-penyembah yang benar. Ini kerinduan Tuhan. Sekali lagi bukan hanya pelayan ya, tapi penyembah Tuhan. Jadi kalau kita dalam penyembahan, walaupun saya main musik tidak bagus, Joel, Jason, dan lainnya nggak bagus main, atau mungkin worship leadernya, saya juga sering sekali suara kemana-mana, tapi itu saya percaya Tuhan tidak melihat itu. Amin. Tuhan melihat sekali lagi apa? Hati kita. Tuhan melihat hidup kita yang benar. Makanya ketika kita mau melayani Tuhan, kita minta ampun dulu sama Tuhan. Biar Tuhan menyucikan, biar Tuhan melayakan hidup kita. Sehingga ketika kita masuk
dalam penyembahan, maka Tuhan akan berkenan di dalam penyembahan kita. Siapa yang mau menjadi penyembah Tuhan, Bapak Ibu? Amin. Saya undang kita semua bisa bangkit berdiri. Ada musik. Kita naikkan satu pujian. Kita katakan, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Terima kasih. Katakan bersama. Ku ciptakan kami, ciptakan ku dalam kemudahan-Mu. Ku tahu hidupku berlagak di mana-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Oh, ku tahu hidupku, untuk kami adalah penyembahan. Yes, amin. Penyembahan. Kau ciptakan kami Tuhan. Kau ciptakan ku dalam kemuliaan-Mu. Oh, ku tahu hidupku berlagak di mata-Mu Tuhan. Segenap hidupku persembahkan. Bapak Ibu, mari kita renungkan firman Tuhan ini. Hari ini kita diajarkan bagaimana menjadi seorang penyembah yang berkenan kepada Tuhan. Itulah kerinduan Tuhan, mencari orang-orang yang menyembah Tuhan dalam kebenaran, mencari orang-orang yang rindu menyembah Tuhan dalam roh. Bapak Ibu, mungkin hari-hari ini kita sedang lemah dan sedang malas, capek karena keadaan hidup kita, atau mungkin dalam keluarga kita sedang ada masalah. Dalam pekerjaan Bapak Ibu mungkin ada masalah sehingga membuat kita malas. Kita nggak mau menyembah Tuhan. Kita hanya bergumul, kita hanya ada di dalam suatu lingkaran di mana kita tidak bisa keluar untuk datang kepada Tuhan. Bapak Ibu, hari ini kita diingatkan kembali bahwa saya dan Bapak Ibu adalah orang-orang yang menyembah Tuhan. Penyembah yang berkenan, yang benar di hadapan Tuhan. Lingkungan kita, situasi keadaan kita secara pribadi tidak bisa menghalangi kita untuk datang kepada Tuhan. Kita harus melawan kedagingan kita, karena ini yang Tuhan mau. Tuhan mau agar kita hidup di dalam penyembahan. Tuhan mau agar hidup kita benar-benar kudus di hadapan Tuhan. Karena Tuhan tidak mencari orang-orang yang hanya sibuk dengan dunia ini. Tuhan tidak mencari hanya sekedar pelayan-pelayan. Tuhan tidak mencari orang-orang yang sibuk dengan kegiatan-kegiatan rutinitas rohani. Tapi Tuhan mencari orang-orang yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Karena pada saat nanti di dalam kekekalan itu, Tuhan mau kita menjadi orang-orang yang terus menyembah Tuhan. Itulah yang akan kita lakukan. Itu yang akan Tuhan mau. Menyembah Tuhan, menyembah Allah siang dan malam. Oleh karena itu Bapak Ibu, hari-hari ini kita gunakan
Kesempatan ini kita gunakan. Selama kita hidup, kita gunakan untuk hidup di dalam pengenalan akan Tuhan yang benar. Kita gunakan untuk mencari Tuhan. Kita hidupi, kita alami Tuhan. Kita hidup di dalam kebenaran Tuhan. Dan terus menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. 3 hal ini Bapak Ibu menjadi renungan bagi kita. Ketika kita keluar nanti dari tempat ini, kita terus merenungkannya. Dan yang lebih penting, kita melakukannya dalam kehidupan kita. Sehingga terpancar kehidupan, terpancar kasih Kristus dalam kehidupan kita. Orang lain melihat kita adalah orang yang benar. Kita mengenal siapa yang kita sembah. Dan kita tetap hidup dalam penyembahan. Tergantung kita mau atau tidak. Ini suatu pilihan bagi kita. Mari kita keluar dan membawa firman ini. Jangan kita melupakannya. Karena Tuhan setia dan adil. Tuhan tahu apa yang Dia perbuat bagi kita. Segala sesuatunya adalah baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan buat renungan, buat khotbah, sharing firman Tuhan di hari ini. Kami percaya kami semua diberkati Tuhan. Kami percaya kami semua dipulihkan. Yang tadinya kami lemah, kami dikuatkan kembali. Yang tadinya kami putus harapan, Tuhan beri harapan yang baru. Ketika kami melihat di depan kami ada tembok yang menghalangi kami Tuhan, maka di situ Tuhan membukakan jalan bagi kami. Tuhan buka pintu bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dan biarlah firman ini tidak menjadi sia-sia. Firman ini tidak kembali menjadi sia-sia. Namun firman ini terus mengingatkan kami oleh pertolongan Roh Kudus-Mu bahwa hidup yang benar, mengenal Allah dan menyembah Allah dalam roh dan kebenaran adalah hal yang penting harus kami lakukan sehingga kami layak menjadi orang-orang yang menyembah Tuhan, orang-orang yang benar, orang-orang yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Kami tahu hidup kami adalah penyembahan Tuhan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini janji kami, ini komitmen kami. Kami mau memberikan hidup kami Tuhan sebagai persembahan di dalam kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan sekali lagi buat renungan, pemberitaan firman Tuhan di hari ini. Kami percaya kami semua diberkati. Dan kami akan mengakhiri ibadah kami hari ini Tuhan. Kami mau menerima berkat yang datang daripada Tuhan. Kita angkat kedua tangan kita. Biarlah segala berkat yang melimpah sempurna yang datang dari Allah Bapa di dalam anaknya yang tunggal Yesus Kristus memberkati kita selalu, memberkati keluarga, kesehatan, memberkati setiap bisnis pekerjaan, memberkati keluar masuk kita. Ketika kita keluar dari tempat ini, kita akan menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang. Terima berkat itu dalam penyertaan yang manis indah dari Roh Kudus, menyertai kita dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Maranatha. Setiap kita diberkati dan percaya bersama saya katakan Amin. Shalom.